Uh, yeah. Uh. Nih, pakai ini nih, mandek hilang. Ini mau, mantep mau. Gila. Ya, Assalamualaikum Rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang tak habis-habisnya selalu membahas dunia perkicauan terutama di murai batu ya teman-teman. Untuk kali ini pertanyaan begitu banyak masuk ke saya dan akhirnya kali ini saya jawab dari pertanyaan dari yang masuk di YouTube ya, yang komen di YouTube dari akunnya Ring ABR Jakarta ya. Ring ABR Jakarta nanya mengenai menurut pandangan versi Om Yoga, lebih bagus mana? Trotolan murai yang diloloh induk atau loloh tangan? Gitu ya. Nah, menurut versi saya gitu ya. Jadi loloh induk atau loloh tangan gitu ya. Jadi sih sebenarnya gini, Om. Kalau misalkan lebih bagus mana? Keduanya itu kalau menurut saya tidak ada patokan ya, maksudnya mau manapun boleh asal penanganannya tepat gitu ya, pengarahannya itu tepat. Misalnya loloh induk, ini loloh tangan, ada orang cerdas yang basicnya itu memang dia cerdas, tapi belum tentu orang pinter ini ketika nanti lulus kuliah kerja terusnya dia keuangan finansialnya itu bisa dicarinya dengan mudah, belum tentu. Justru malah ternyata yang nggak sekolah ya, kalau orang nggak sekolah ini ketika nanti dia lulus kan dia badung, otomatis pendidikannya kurang. Tapi ketika udah lulus dia sadar diri finansial itu penting dan akhirnya banyak juga yang sukses, bener kan? Jadi pendidikan itu tidak menjamin untuk mencapai kesuksesan gitu ya, tapi yang menjamin itu ya kelihayan, kecerdasan untuk kita bisa membimbing sebagai orang tua gitu ya, ngarahnya kemana gitu ya. Orang ini nggak pinter tapi bisa diarahin dan akhirnya dia bisa sukses gitu kan, menjadi owner atau apa kan gitu ya. Seperti halnya trotolan induk atau tangan. Jadi gini, saya akan memberikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau misalkan loloh induk itu penanganannya ya dilolohin induk, tapi ketika diloloh induk itu 2 bulan, kita ambil 2 bulan setengah, efek negatifnya itu giras banget. Saya ada itu loloh induk ya dari si Om Bian, itu dari Klaten, dan akhirnya pastolnya di saya, namanya burungnya Aser. Kalau teman-teman ikutin itu kan saya ambil dari Om Afan di Bekasi, itu kan kayak jet, setiap dibuka girasnya minta ampun gitu ya, tapi dengan penanganan saya di pastolnya itu, meskipun dia kayak jet terbang nabrak, tapi dia bisa prestasi gitu. Memang susah penanganannya, memang susah gitu ya, tapi ketika kita paham kondisinya, lolohan induk ya akan baik gitu loh. Tapi minusnya itu ya dia akan giras dan akhirnya kita butuh yang namanya pengkondisian supaya dia bisa tidak giras dan tidak jet lagi, maksudnya nabrak kayak jet gitu ya. Jadi kita kondisiin supaya dia jinak lalat, kan biasanya gitu ya kalau misalkan loloh induk. Memang yang akan terbentuk dari loloh induk itu mental faktornya tinggi, entah itu dari ketika dia di loloh induk itu dia loncat jaraknya jauh gitu kan, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Ketika dia loncat jaraknya jauh aja dari atas ke bawah, itu kan menunjukkan rasa percaya diri burung itu bahwa saya bisa terbang, saya bisa loncat gitu ya, dan akhirnya itu yang bikin burung itu percaya diri dan akhirnya dia punya mental factor gitu loh. Jadi itu yang terbentuk ketika dia di loloh induk seperti itu teman-teman, dan akhirnya itu menjadi minus ketika kita ngerawatnya. Loloh induk itu pasti giras banget dan butuh yang namanya jinakin lagi. Akhirnya kita mandiin malam gitu kan, kita semprot dan biar dia jinak, kita kasih cacing gitu ya, seperti itu kalau saya gitu ya. Memang akan menumbuhkan faktor seperti itu, dan akhirnya itu yang jadi minusnya kita juga.
faktor mentalnya naik tapi minusnya kita yang terima. Dan teman-teman apakah bisa menerima seperti itu? Kan biasanya itu butuh proses lama. Ketika pastol pun itu susah untuk jinakinnya, makanya kita jinakin dulu tuh, baru kita numbuhin yang namanya faktornya, biar dia ngajarin bunyi di lapangan, baru kita gantang gitu ya. Beda cerita ketika kita bahas mengenai lolohan tangan. Lolohan tangan, jinak tangan itu memang apa ya, kalau pandangan orang itu minus, jadi manja tangan gitu ya, itu minus menurut pandangan orang. Tetapi kalau kita penanganannya tepat, itu akan menjadi burung yang luar biasa galak, mental faktornya gila kalau di lapangan gitu teman-teman. Nah, saya ada beberapa contoh. Kalau teman-teman masuk grup saya di grup WA, itu di grup WA pernah saya cerita mengenai burung ares. Saya pernah cerita mengenai burung ares ketika hariannya. Kalau teman-teman lihat YouTube saya sebelum-sebelumnya, itu juga ada burung ares seperti apa. Kalau teman-teman tahu, burung ares itu ketika saya buka kandang, pintunya saya tangan masuk, pengen ngasih jangkrik, dia itu melowok gitu. Itu efeknya dari loloh tangan gitu ya. Efeknya dari loloh tangan, dia akan melowok. Tapi ketika penangannya yang tepat, dia akan menjadi burung yang sangat faktor banget gitu. Memang semua itu tergantung dari gen gitu ya. Nah, penanganannya seperti apa? Positifnya seperti apa yang namanya loloh tangan? Ya kalau saya ngelihatnya ya positifnya ketika loloh tangan itu ya sebenarnya kuat makan. Yang saya cari ketika murai itu kuat makan, saya suka gitu loh. Itu yang modal utama yang saya cari. Berbeda ketika dia nggak suka makan jangkrik, itu susah. Jadi butuh terapi yang namanya harus bisa makan jangkrik. Itu prinsip saya teman-teman. Kalau burung manja biasanya dia manja sama orang, pengen minta makan seperti itu karena udah dibiasain dilolo ketika dia lapar yang ngelowo lagi gitu loh. Jadi ngelowo itu bukan sesuatu hal yang jelek. Justru malah dia itu sebenarnya lapar. Kalau burung seperti itu biasanya makannya kuat. Kalau burung seperti itu sudah makannya kuat, biasanya faktor di lapangan. Biasanya seperti itu, teman-teman. Ini saya ambil garis besar ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ini jadi patokan, tapi bisa jadi referensi buat teman-teman. Gitu ya. Gitu ya, Om dari akun Ring ABR Jakarta ya. Jadi positifnya loloh tangan, kita tahu kondisi di mana burung itu akan lapar seperti itu. Jadi sewajarnya ketika kita pastol lolohan trotol sampai pastol, mungkin lebih baik tekniknya itu ya di jor jangkrik. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya jor jangkrik supaya ketika pastolnya dia tidak ngelowo lagi, tidak manja tangan lagi. Karena burung loloh tangan itu biasanya dia hanya menunjukkan lapar, dia mau makan gitu. Manja sama orang karena dia mau makan, lapar. Berbeda ketika kita jor jangkrik, dia makan habis, manjanya pasti hilang dan dia akan menjadi faktor. Kalau versi saya lebih suka mana, loloh induk atau loloh tangan? Sebenarnya dua-duanya bagus, cuman kalau menurut saya kalau loloh induk itu sebenarnya lebih lama untuk jadiin burung itu super faktor di lapangan, seperti halnya ares, kolin gitu ya. Dari trotolan dan akhirnya pastol, dua-duanya sama-sama mewah. Tapi loloh tangan itu kalau penanganannya tepat, itu akan menjadi burung yang menjadi ancaman di dunia gantangan gitu teman-teman. Jadi kalau loloh induk memang faktor, tapi bagi saya ketika pastolnya dia butuh yang namanya jinak. Kita butuh jinak lalat. Jadi kalau giras banget, kalau menurut saya kita punya PR lagi di situ. Kalau misalkan loloh tangan manja kan PR-nya hanya sekedar apa? Dia lapar, kita jor aja jangkrik. Itu menjadi poin utama. Dan kalau dibanding-bandingin loloh induk atau loloh tangan, dua-duanya sebenarnya sama-sama bisa enak asal penanganannya tepat. Tapi bagi saya pribadi yoga, saya lebih suka loloh tangan karena masalahnya nggak terlalu panjang, hanya jor jangkrik
beres. Berbeda ketika lolo induk, butuh yang namanya jinakin lalat dulu. Jadi prosesnya agak panjang lagi, tapi mentalnya udah kebentuk tuh di situ. Kalau lolo tangan kan belum tentu, tergantung indukannya, balik lagi ke indukannya. Kalau mentalnya itu balik lagi ke indukannya, karena 60% dari indukan, sisanya perawatan. Itu yang menjadikan burung mewah di lapangan. Mungkin itu ya perbandingannya. Kalau saya lebih ke arah lolo tangan, karena masalahnya tidak terlalu berat dan hanya jor makannya gitu, jor jangkrik kalau saya ya. Seperti halnya Ares, kalau teman-teman lihat ke belakang flashback di YouTube saya, itu Ares manja sekali. Saya juga sering bahas mengenai burung yang namanya ngelowo, saya juga pernah bahas, itulah Ares, dan hasilnya sekarang bisa teman-teman lihat ada di Klaten. Mungkin itu. Terima kasih ya Om Ring, akun Ring ABR Jakarta. Semoga bisa bermanfaat buat Om dan juga buat yang lainnya. Kalau Om sebagai peternak bingung, kalau saya pribadi mau lolo induk atau lolo tangan, mendingan dua-duanya aja lakuin, karena banyak teman-teman yang mungkin nggak ngerti gitu ya, mau lolo induk atau tangan. Kalau lolo induk kan lolo induk itu kan giras, mungkin teman-teman ada yang suka, tapi ketika lolo tangan mungkin ada yang nggak suka. Tapi kalau saya pribadi lebih suka lolo tangan. Kalau misalkan Om bisa bagiin referensi yang saya sudah ceritain ini, lolo tangan itu masalahnya cuma lapar sebenarnya, kasih aja nggak apa-apa, karena memang itu yang saya terapin di burung-burung yang manja. Tinggal jor beres, ngelowonya hilang dan dia jadi factor di lapangan, tergantung dari indukannya. Mungkin itu ya, tidak ada yang lebih sulit menurut saya ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang lain boleh tanya, saya akan menjawab dan saya akan bikin videonya. Terima kasih. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.